damage dengan satu pemain, mereka bisa mendapatkan top 4. Betul, dan makin banyak BTR-nya Yur. Harusnya GD bakal mengambil keuntungan juga, tapi tampak kita bakal di sana Ryzen tertumbangkan. Tapi knock yang bagus juga. Bom dari sana Luxi mengenai dua player dari tim Axe. Dan biasanya kalau circle ke utara, endingnya di Tatmok sih. Biasa gitu sih. Di seberang jalannya Tatmok tuh sering banget. Atau enggak ngambil setengah-setengah antara compound di luar Tatmok sama Tatmoknya. Iya, Kan galau-galau tuh. Dan endingnya di tengah-tengah jalan gitu, ngebuat semua tim tuh galau karena di bagian tengah jalannya Tatmok tuh nggak ada obstacle sama sekali. Rata. Broken wall-nya aja tipis banget gitu, cuma berapa tinggi semen doang dan udah ketahuan ternyata setup dari Logan. Langsung menjadi santapan lezat bagi tim Geek Fam. 1 poin pertama masuk ke arah Geek Fam. Betul, ini salah satu kelebihan dan juga potensi kelemahan dari Infinity. Split mereka. Ketika working, ketika nggak ketahuan, kuat banget area yang mereka kuasain. Tapi ketika ketahuan seperti tadi, Logan langsung di knockdown, langsung dipulangkan ke area lobby tanpa adanya upaya backup dari teman-temannya. Karena terlalu jauh jaraknya. Yes, betul sekali. Dan kita berpindah menuju ke arah BN di mana mereka tadi juga sempat untuk mendapatkan 1 poin pertama mereka. Bener gak sih tadi BN yang dapetin poin? Bentar gue cek. Iya betul. Yeah. Mereka mendapatkan poin pertama. Dari APG juga sudah mulai bergerak kembali meninggalkan tim Vampire yang berada di rumah-rumah pinggir jalan di sebuah pertigaan. Dan kali ini nggak tahu sih mereka mau bergerak kemana, tapi udah kehilangan 1 pemain. Apalagi rotasi mereka 1 mobil bertiga, ini resiko yang besar banget sih. Betul, tapi kita lihat kali ini juga dari beberapa tim tampaknya yang melakukan healing itu nggak terlalu banyak pas. Atau paling nggak, sementara nggak terlalu banyak yang melakukan healing. Kita nggak tahu apakah nanti next circle bakal banyak menyusul, tidak. Karena sekarang dengan circle yang pindah ke arah Tatmok dan sekitarnya, nggak terlalu banyak space yang dapat digunakan untuk bertahan. Betul. Dari Eagle Esport mengambil perbukitan. Dari tim lain sudah mengisi semua compound yang ada. Low ground nggak mungkin diisi daerah tersebut karena dari high ground sekitarnya banyak tim ini yang baru dibilang. Ini yang gue bilang nggak bisa mengisi bagian-bagian low ground, tapi Nuzi terlalu terbuka, terlalu open dan langsung ditumbangkan juga. Untungnya ada backup dari seorang Godtuni untuk menjaga seorang Nuzi. Sementara waktu ini tapi dari jarak jauh ada juga tim Secret yang pengen mengambil keuntungan terbesar kembali nge-third party tapi tidak mendapatkan keunggulan dari eliminasi point. Tapi ini Secret horror banget loh. Mereka nge-scoutnya dari jauh, nembakinnya dari jauh dan tahu keberadaan setup dari The Infinity. Berarti mappingnya mereka benar-benar bagus banget. Dan rotasi yang mereka bangun juga nggak terlalu terburu-buru sampai akhirnya mereka bisa menjadi sebuah third party. Tapi masih belum bisa mendapatkan hasil untuk steal elimination. Dan yang kita bilang tadi benar-benar terjadi di arah APG. Tapi untungnya tidak sampai dipulangkan keseluruhannya menuju ke arah lobby. Hanya membuat 1 pemain knock dan membuat Infinity cabut juga. Karena mungkin mereka sadar yang mereka hadapi tidak hanya 1 tim yang rotasi dengan menggunakan mobil. Tapi ada tim lain yang masih belum terdeteksi arahnya di mana, yaitu tim Secret tadinya. Betul, tapi kita bakal lihat juga ya tampaknya dari beberapa tim yang bertanding. Mereka masih cukup kesulitan mencari tempat-tempat yang kosong. Infinity pun kali ini dalam kondisi yang cukup bonyok. Apalagi mereka bakal bertemu dengan tim FaZe Clan dan juga ada tim Geek Fam di sisi kiri mereka. Godtuni hanya menyisakan seorang Mela sebagai teammate-nya untuk game kali ini. Akan sangat berhati-hati karena space yang mereka punya tepat bersebelahan dengan tim Geek Fam. Ya ini udah mulai bertetanggaan semua sih karena udah masuk circle yang ketiga. QB mulai bergerak dan tembakan dari Infinity. Mela mendapatkan 1 pemain, Snipes tertangkap di arah open field. Tidak ada obstacle natural yang bisa dimanfaatkan untuk bersembunyi. Pohon pun jauh, seakan pohon berlari menghindari dia untuk diselamatkan. Dan kali ini Mela ingin mendapatkan korban yang kedua, ada QB di sekitar dia. Lemparan granat ke arah depan, QB berpindah tempat ke arah sebelah kanan. Kali ini ada lemparan juga dari seorang QB yang masih belum bisa mendapatkan sebuah hasil. Tapi lihat, QB melihat pergerakan dari Infinity di arah yang lain. Sedikit memberikan cicilan damage dan ada lemparan juga utility ke arah Mela yang ada di bagian bukit belakang sana. Tapi harusnya gak bakal komit sih antara Geek Fam dan juga Infinity. Karena jarak mereka terpaut lumayan jauh. Dan terlalu banyak obstacle yang menghalangi pandangan dari kedua tim ini. Malah mungkin dari Paradise antara Vampire dan juga The Xavier yang bakal fight terlebih dahulu. Betul, kita lihat dari Vampire tampaknya nggak mengambil rute bagian selatan ya. Mereka mengambil rute bagian timur. Dan sekarang sudah sampai ke arah Paradise. Di mana zona bakal menuju ke arah kali ini perbukitan dan juga beberapa rumahan yang tersisa. Dari posisi kiri bawah ada Bukit Tengkorak. Dari posisi kiri atas ada bukit yang tepat di sebelah area jembatan. So kita bakal lihat ada 3 high ground dapat dikuasai. Tapi Schweb terlalu terbuka. Bahkan sampai knock out oleh seorang Duke. Dan sekarang ada chance untuk Duke knockin Ravenclaw. 2 knocked out kali ini. Dapatkah dari DX menumbangkan tim VPE yang tinggal menyisakan Stone dan juga Fluket dalam posisi yang cukup terjepit. Itu Fluket ketahuan sih. Tinggal diintip doang harusnya sama Duke. Udah mulai terspot keberadaannya dan ternyata follow up datang dari sebelah kanan.
front shoot yang gagal dari Fluke, tapi tembakan dari sebelah kiri sedikit mengejutkan. Backupnya sedikit tepat timingnya dan langsung menutup angle shoot akan melakukan proning dalam balkon. Gila, ini fight yang benar-benar krusial, tapi ternyata dari The Xavier mereka lebih diuntungkan dari setup yang mereka lakukan di bagian Paradise. 7 eliminasi DX, 7-7-nya berasal dari Duke. Gila. Tapi emang positioningnya dia bagus sih tadi. Dan dia jadi MVP ketika The Xavier menghadapi GD Gits di awal-awal mereka turun di Paradise. Dia ngenokin 3 kan? Betul. Dia ngenokin 3 dan sekarang kita lihat kayaknya juga tampaknya dari tim Infinity ya. Mereka sekarang dalam posisi yang cukup terjepit, tinggal menyisakan Mela seorang diri kali ini tepat sebelahan. Zona pun gak mengarah ke mereka. Kita bakal lihat Mela pun hanya memiliki 6 first aid yang berarti dia gak bisa nge-heal terlalu lama di luar area playzone. Betul, dan yang bikin gue penasaran adalah pergerakan dari Bigetron yang dari tadi belum ke spot sama sekali. Dari observer kita cuma di looting time mereka doang di awal ketika mereka turun dari arah parasut. Tapi sampai detik ini belum terlihat pergerakan dari Bigetron. Bahkan gue nggak inget loh, mereka ternyata udah mendapatkan 2 elimination. Betul. Karena tadi kita disuguhkan dengan fight yang begitu intens, bro. Di semua sisi map Di ya? semua sisi map. Semua sisi map. Tapi ini peka banget loh, langsung Iya. ditunjukin tiba-tiba. Tapi dari GD pun masih menyisakan 1 member. Tadi dari Star dan dia masih bertahan juga sampai ke zona keempat. Gue nggak tahu kondisi Star seperti apa. Apakah dia masuk tengah zona, apakah dia punya compound atau gimana. Tapi ini udah awal yang baik sih bagi seorang Star. Tinggal nahan dikit lagi at least bawa pulang placement point. Betul, setidaknya bisa mendapatkan placement point terbaik lah. Cacing Gaming akan mendapatkan 2. Gila, Voki dari Axis. Dengan begitu sabar mendapatkan 2 pemain dari MSC yang tiba-tiba naik ke arah perbukitan yang sudah dikuasai mungkin oleh Axis. Karena belum terpantau pemain lain dari Axis. Hanya 1 pemain namun berhasil mendapatkan 2 dari MSC. Gila, men. Tampaknya Axis ini penganut teori lama. Zaman dulu kan zaman sekarang kan teori healing sama teori tengah. Mereka pakai teori cacing. Teorinya Sanskui berarti. Kenapa? Ngepron adalah kuncinya. Oh iya. Bukan ngepron, berbaring adalah kuncinya. Berbaring adalah kuncinya. Nah ini dia penggunaan meta dan teori lama berarti ya. Betul sekali. Dan Xavier harus keluar dari arah Paradise karena sudah ditinggalkan oleh circle yang ketiga. Circle yang keempat kali ini juga sudah mulai tertutup oleh Blue Zone yang keempat. Di arah lain dari Face Clan, Tony K berhasil mendapatkan 1. Tapi kali ini Matoy. dari Secret. Matoy touchdown ke bagian ujung dari Blue Zone. Tapi lihat dari Tony K bakal langsung mendapatkan sebuah pick off. Tapi ternyata jump shoot dari Tony K begitu bagus tadi. Dan masih selamat walaupun ada tembakan dari arah belakang dari Tony K. Yes, tampaknya 12 tim tersisa, 32 yang masih alive. GD, Infinity, tinggal misalkan 1 member bersama dengan BN juga. Tapi GD masuk ke arah zona kali ini. Bahkan Star ada di dalam zona selanjutnya. Ya, tapi ini bukan tempat yang bagus loh. Karena masih ada 1 pemain. Itu tim mana sih? Pop. Ya. MSC. Pops. Dari MSC di belakang dia terus di bagian pulau terpisah juga tadi kalau nggak salah ada 1 dan lihat dari Duke kayaknya udah nggak punya healing lagi, tinggal menembak dari bagian belakang dan bye-bye. Termakan oleh Blue Zone dan posisinya juga ketahuan oleh tim APG di mana 2 pemain dari APG cukup dekat dari The Xavier. Dan ini ngebuat mereka takut untuk bergerak keluar dari tebing ini karena tadi ada tembakan dari belakang. Betul, dia nggak tahu juga udah kena playernya. Tapi gue curiga nih dari DX ya, mereka kan tumbangin 8 orang. Apakah mereka punya healing yang banyak? Karena yang tadi yang maju nggak bawa healing. Jangan-jangan udah di store ke belakang. Mungkin, karena strategi healing bisa aja digunakan oleh tim-tim lain. Mengingat ini adalah map yang hanya dimainkan 1 kali gitu. Sama kayak Miramar. Jadi mereka harus memaksimalkan poin yang bisa mereka dapatkan di setiap map untuk Sunhawk dan juga Miramarnya. Kali ini, di menit ke-21, Blue Zone kelima sudah mulai menutup juga dan Face Clan akan bergerak sedikit mendekat menuju ke arah APG ataupun APG yang bakal mendekat menuju ke arah Face Clan di mana Mr. Five menjadi ujung tombak. Tapi ternyata Bigetron join the fight menjadi third party dan berhasil mendapatkan 1. 4 elimination point sudah dikumpulkan. Kali ini bahkan mereka mendapatkan 2. Betul, dari BTR cukup nyayur kali ini dengan 4 eliminasi mereka kantongi minimal. BTR bakal bawa 5 poin kali ini tapi Mr. Five dengan menyadari ada tembak-tembakan yang dilontarkan sudah siap juga untuk menyambut tim BTR di mana mereka masih dalam kondisi 3 player saja. Liquid pun sudah di revive akan melakukan healing dan di belakangnya BTR ada BN, ada Axis, ada tim-tim lain yang siap untuk bertempur dengan tim BTR. BTR perlu hati-hati nih, nggak boleh fight terlalu banyak sisi. Betul, dan harus fokus juga dan untungnya Mr. Five yang di belakang berhasil di spot oleh seorang Ryzen dan ini ngebuat setup dari Bigetron harusnya bakal semakin strong lagi karena mereka udah tahu di belakang mereka ada pemain, mereka udah tahu di bagian kiri mereka ada pemain, tinggal bagaimana cara mereka untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Betul, kita bakal lihat kini tampaknya tinggal 7 tim yang tersisa. Satar dapat 1 elimination. Masih bertahan juga hingga nomor 9 MSC tampaknya kali ini tumbangkan juga. Kita bakal lihat 7 tim tersisa minimal GD bawa 4 poin. Dengan kondisi kayak gini gue rasa 4 poin pun bagus untuk GD. Gila ini Satar survival skillnya GG juga bro. Dia sabar banget untuk tidak melakukan pick, dia benar-benar tertib dan top 6 masuk ke arah GD Gits.
Oke. yang bonyok dari awal dan hanya menyisakan satu pemain doang. Betul, di mana tim-tim lain tumbang dengan 0 poin, 1 poin, 2 poin, GD minimal bawa 6 poin kali ini. Betul, tapi ada granat kali ini kalau kita berpindah menuju ke arah sekitar Bigetron, di mana granat dari Exis. Ada Voke tadi mendapatkan satu pemain. Zuxi tumbang. Granat yang predicted banget waktunya dan tembakan dari belakang juga sempat untuk mendapatkan satu lagi. Untungnya masih ada counter shoot dari Bigetron dan nice try untuk EVOS karena mereka sudah dipulangkan Top ke arah five. lobby. Top 5 untuk dua tim Indonesia, bahkan top 4. What a nice play dari GD Gits dengan satu pemain. Mereka bisa mendapatkan top 4. Betul, dan makin banyak BTR-nya Yur. Harusnya GD bakal mengambil keuntungan juga, tapi tampak kita bakal di sana Ryzen tertumbangkan. Tapi knock yang bagus juga. Bom dari sana Luxi mengenai dua player dari tim Axis dan sekaligus meng-clear area dari circle-nya. Star pun dapetin zona kali ini. Ini berarti kita bakal lihat dari tim Indonesia harusnya bisa bertahan sedikit lebih lama lagi pada zona kali ini. Betul, dan gua rasa yang ada di bagian daratan ini bakal fight terlebih dahulu. Ini bisa dapat top 2 loh buat GD ataupun BTR kalau misalkan mau Star. sabar. Star dapetin seorang Namshin. Dapat satu Tinggal lagi. Dakon. Kalau Dakon tumbangin, tinggal Axis yang melakukan healing. Yang berarti Indonesia pasti Top 2. Oke, Oke. Axis tinggal healing. Itu 2E tinggal satu. Itu Namshin kalau nyebrang kelihatan sama Satar Iya. harusnya. Ini berarti Indonesia punya chance untuk chicken. Harusnya. Oke, Wow. kaget gue tiba-tiba kayak Impressive. gini. Impressive. Impressive. Enemies ahead. Aduh, sayang banget tadi waktu lagi jalan Satarnya ke belakang. Kalau Satar stay di posisinya, harusnya dia bisa dapetin satu confirm elimination. Tapi kalau dari 2E lari ke depan, dia bakal terbuka sama BTR. Nggak ada obstacle lagi ya? Itu dia. Itu ini dia. Tinggal Star dan BTR Luxi. Coba untuk nangkepin ngambil keuntungan terbesar. Gue rasa dari kacang susu itu nggak bakal maju-maju lagi sih. Cuma takut loh. takutnya potensinya Luxi yang kena. Iya, itu dia. Karena kacang susu kalau dia iseng tiba-tiba bisa ngedapetin si Luxi tadi terakhir ya. Iya. Ya, ini bahaya banget tentunya ada lemparan granat ke arah Oh, knock depan satu sana. lagi, Dan Namshin. mendapatkan satu pemain, ternyata Satar dengan membagongkan mendapatkan satu persatu pemain. Dan ini yang gak gua suka karena lihat angle dari kacang susu, melihat pergerakan dari seorang Luxi, belum ada tembakan dari kacang susu, sudah mulai dikekerkan, dia masih Jangan, fokus untuk Kacang melakukan Susu, healing. jangan. Jangan tembak dulu, front shoot kali ini berhasil dan top 3. Dua tim Indonesia berhasil masuk sebagai last man standing untuk Luxi dan juga Satar. Tapi posisi dari Luxi masih bisa dicek oleh seorang kacang susu. Belum ada pergerakan yang lebih pasti dibangun oleh kacang susu kali ini. Apakah dia bakal usil atau bakal fokus untuk melakukan healing ke arah Satar. Sudah mulai mendengar step yang dibuat oleh Luxi kali ini. 1v1 situation antara Luxi versus Satar. Bermain di bagian high ground dan juga lower ground. Ada lemparan granat dari seorang Luxi kan. Lemparan granat dan Luxi. low HP. Berhasil mendapatkan cicilan damage yang begitu besar. Kali ini Luxi dipaksa untuk mundur ke bagian belakang. Lemparan smoke dari seorang Satar. Dua smoke terpop out di bagian atap lagi. Di bagian atas dari bukit ini. Betul, Luxi pun sudah melakukan healing kali ini, Kacang menyisakan susu, kacang kali susu, kacang nyawa yang susu. cukup low. Tapi kacang susu apakah bakal kena oleh Star? Karena dia lumayan low, dia punya niat untuk menembak. Tapi Luxi kali ini Kacang harus susu. berhati-hati dengan damage yang bakal diterima. Kacang susu masih bersabar, Oh. masih tenang, masih melakukan healing. Luxi sangat terbuka dari angle shoot yang dimiliki oleh kacang Betul, susu. untung masih ada smoke. Sejauh ini masih ada smoke dan kacang susu belum ada niatan untuk menembak. Dia masih ada 2 atau 4 kit lagi yang tersisa, tidak terlalu kelihatan karena agak kecil TV di depan kita. Satar unggul dari segi high ground dan saling menembak kali ini dari kacang susu. Ternyata menembak Satar terlebih dahulu, Gope melepotan. Wah, Kacang ini susu adalah chicken. tumbang. Winner chicken dinner untuk Bigetron. Red Aliens ini adalah chicken kedua untuk Indonesia. Indonesia.